Indonesia, kepulauan terbesar di dunia yang kaya keanekaragaman hayati, terletak di Khatulistiwa. Walau hanya meliputi 1,3% wilayah darat, namun merupakan tempat tinggal sekitar 17% dari kehidupan liar dunia. Sekitar 12% mamalia dunia ditemukan di Indonesia, atau peringkat kedua di dunia setelah Brazil akan keanekaragaman fauna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan aku Elvia Derta. Pada kesempatan kali ini, aku ingin menjelaskan mengenai keanekaragaman hayati di Indonesia, berbasis atau sesuai dengan kearifan lokal di Indonesia. Oke, setelah melihat video sebelumnya, kita jadi tahu bahwa Indonesia kaya akan fauna, di mana Indonesia dikenal dengan sebutan Mega Diversity Country selain Brazil dan Zaire karena mempunyai keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dengan keunikan tersendiri. Kita juga tahu bahwa Indonesia terbagi menjadi 3 zona persebaran makhluk hidup. Yang pertama itu ada orientalis atau Asia, di mana wilayahnya mencakup wilayah barat Indonesia. Yang kedua, ada zona peralihan, mencakup Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Pulau Timor, dan Maluku. Yang ketiga atau yang terakhir adalah zona Australis, mencakup Papua, Lombok, Sumba, Flores, dan Timor. Apa sih faktor penyebab biodiversitas di Indonesia? Indonesia merupakan negara kepulauan di mana setiap pulau memiliki keadaan alam yang berbeda-beda. Dan juga banyak pulau yang tersebar di Nusantara terisolasi beribu-ribu tahun sehingga tingkat endemisnya menjadi tinggi. Dan setiap zona geografi memiliki karakter yang berbeda-beda. Wilayah laut yang luas dengan biodiversitas spesifiknya. Apa sih hewan-hewan khas pada zona orientalis? Bisa kita lihat adanya badak Jawa, harimau Jawa, harimau Sumatera, dan ketiga hewan tersebut merupakan hewan khas di wilayah barat Indonesia. Jadi, selain ketiga hewan tersebut, masih ada hewan khas dari zona orientalis. Ada orangutan, bekantan atau monyet berhidung panjang, ada tarsius, dan juga ada loris hantu. Jadi, yang kedua, ada zona peralihan, di mana zona peralihan tadi itu mencakup Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Pulau Timor, dan juga Maluku. Tentunya memiliki hewan-hewan yang khas, seperti burung maleo, anoa, babi rusa, dan juga komodo. Dan yang terakhir itu adalah hewan-hewan khas dari zona Australis. Ada burung cendrawasih, burung kasuari, dan juga kakatua raja. Dan untuk hewan-hewan yang lain itu seperti nuri, kanguru pohon, kuskus, dan walabi. Itu semua merupakan hewan-hewan khas pada zona Australis. Nah, setelah kita mengetahui hewan-hewan khas atau fauna yang khas di suatu daerah yang dibagi menjadi 3 pembagian zona, kita lanjut kepada penyebaran flora di zona orientalis. Tentunya kita akan membahas mengenai tumbuhan. Jadi, flora di zona orientalis memiliki ciri-ciri berikut ini. Yang pertama, memiliki berbagai jenis tumbuhan kayu yang berharga. Misalnya, jati, meranti, kruing, mahoni, dan sejenisnya. Yang kedua, selalu hijau sepanjang tahun. Yang ketiga, bersifat heterogen. Seperti terlihat pada gambar, adanya pohon meranti, mahoni, dan juga jati.
Dan untuk flora atau tumbuhan yang khas di zona peralihan, terlihat seperti di gambar, itu ada pohon eboni, cendana, dan juga cempaka hutan, cengkeh, dan juga ampuku. Itu merupakan tumbuhan yang khas di zona peralihan. Oke, setelah kita mengetahui fauna dan flora yang khas dari Indonesia, yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Untuk itu, kita harus bisa mengetahui bagaimana konservasi keanekaragaman hayati yang ada. Bagaimana cara untuk melindungi kekayaan Indonesia yang terbagi menjadi flora dan fauna tadi. Itu dibagi menjadi dua untuk konservasi. Yang pertama, ada pelestarian in situ, yaitu melakukan perlindungan terhadap tumbuhan dan hewan agar dapat hidup sesuai dengan habitat aslinya. Contohnya, itu seperti pelestarian komodo di Pulau Komodo, badak Jawa di ujung kulon, dan juga bunga bangkai di Bengkulu. Yang kedua, itu ada pelestarian ex situ, adalah melakukan perlindungan dan pemeliharaan hewan dan tumbuhan di luar habitat aslinya. Antara lain dengan cara seperti misalnya itu kebun botani, yaitu kebun yang mengoleksi berbagai jenis tumbuhan yang hidup. Seperti kita tahu, itu adalah kebun raya Bogor. Yang kedua, kebun koleksi. Kebun ini berisi berbagai jenis tumbuhan yang akan dikembangkan dan dipertahankan dalam bentuk hidup, seperti koleksi kelapa di Bone-Bone. Jadi, itulah keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Adanya flora dan fauna. Begitu banyak kekayaan alam di Indonesia. Maka, untuk itu, kita sebagai manusia dan juga warga Indonesia yang baik, perlu untuk melakukan pelestarian serta penjagaan akan kekayaan alam yang ada. Baik pelestarian secara in situ maupun ex situ. Untuk itu, itulah pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Jika ada kekurangan, saya Elvia Derta mohon maaf. Dan juga untuk kesalahan itu berasal dari saya dan untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Belajar dari kesalahan dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.